Halo, gue Ricky Siahaan dan lo sedang menyaksikan Bring Us Your Records di channel YouTube Miller's Records. Kalau koleksi vinilnya sih, gue anak kemarin sore sih, hitungannya gitu ya, baru sih. Gue produk pandemi lah gitu. Gue mulai itu sekitar 2 tahun lalu, mulai mengkoleksi vinil gitu, mulai beli perangkatnya, semuanya yang diperlukan untuk mengkoleksi vinil gitu. Dan tapi kalau untuk mengkoleksi rilisan fisik musik tuh dari kecil gitu, gue emang udah pendengar musik gitu. Gue pendengar musik yang avid listener of music yang emang suka mengkoleksi gitu. Mulai dari kaset, CD itu mulai dari SD. Gue dengerin musik rock tuh dari SD sih, kelas 3 SD mungkin gue udah menyukai musik-musik hard rock gitu ya, heavy metal, dan kemudian mulai makin ekstrim metalnya sampai akhirnya menemukan punk rock dan hardcore di SMP gitu, dan juga alternatif rock gitu. Tapi kalau buat vinyl memang baru 2 tahun terakhir gitu. Itu juga sebenarnya gue dari dulu, dari bertahun-tahun lalu tuh udah dikelilingi sama sahabat-sahabat gue yang memang kolektor vinil gitu. Mereka tuh selalu bertanya-tanya kenapa gue, orang yang sangat mencintai musik, nggak mulai koleksi vinil gitu. Dan jawaban gue tuh dari dulu itu selalu sama gitu. Gue takut falling down the rabbit hole gitu istilahnya gitu. Menjadi orang yang gemar overkonsumsi lah, apalah, karena gue melihat ada kecenderungan itu kalau udah masuk ke dunia ini, ke dunia perfinilan gitu kan. Dan itu membuat gue ragu-ragu terus gitu dari dulu. Nah, jadi pada akhirnya pandemi mulai, kemudian juga gue juga emang banyak di rumah, mulai sering lagi mendengarkan musik gitu. Terus mulai ada bisikan-bisikan dari diri gue sendiri gitu, kalau memang ada saatnya, kayaknya saat itu adalah sekarang gitu. Dan ya udah, gue mulai mengkoleksi tuh di 2020 awal kalau nggak salah gitu sih. Kenapa vinil? Ya, kenapa vinil itu karena ini sih, karena mungkin karena gue musisi juga, gue produser juga musik gitu. Jadi gue memang punya sedikit, gue agak dikutuk dengan keinginan untuk mendengarkan sound yang lebih detail, yang lebih bagus gitu. Baik ketika gue memproduksi musik maupun ketika gue mendengarkan musik gitu. Nah, jadi ketika gue mulai dari format-format yang dulu gue koleksi dari kecil, dari kaset, CD, dan dari mulai kaset yang analog kemudian masuk ke era digital, itu soundnya kayak bagus banget. Tapi emang begitu dengerin vinyl emang agak berbeda sih sensasinya gitu. Adem gitu. Walaupun musiknya rock misalnya atau metal gitu, tapi nggak akan pernah terlalu keras atau terlalu bikin lo nggak nyaman dengerinnya gitu, walaupun volumenya lagi blasting gitu misalnya gitu. Nah, itu membuat gue merasa kayak vinyl kayak ada sesuatunya gitu. Dan mungkin bentuknya juga besar. Gue suka artwork dari sebuah album gitu, jadi kalau lihat tuh kayaknya puas banget gitu, sebuah LP gitu. Dan gue juga ngelihat ininya sih, ada sense of community-nya juga gitu di skena vinyl ini gitu. Jadi kayak ketika lo datang ke toko, misalnya lo ngobrol dengan shop owner, itu bisa jadi temen lo, ngobrolin musik, ngobrolin apa yang dimulai dari vinyl ini gitu. Tambah plus gue juga suka film gitu ya. Pas gue nonton film High Fidelity itu nggak membantu juga sih. itu benar-benar kayak semakin mendorong gue kayak emang di circumstance yang berbeda gue pasti akan jadi vinyl kolektor, dan akhirnya terjadi juga gitu.
Kalau koleksi sih masih dikit lah gue ya, masih baru 2 tahun lah. Emang gue nggak tahu sih seberapa definisi orang tuh koleksi yang agresif tuh yang seperti apa gitu. Tapi gue lumayan karena pandemi ngapa-ngapain ya, jadi gue sering beli, sering nyari vinyl yang gue inginkan dan gue beli. Mungkin kalau dihitung, gue nggak pernah ngitung ini sih, cuman feeling gue sih sekitar 300-an 400 kali gitu ya, segituan. Dan rata-rata genre-nya itu yang mendominasi itu rock sih, rock, heavy metal, kemudian extreme metal, punk rock, hardcore, dan alternatif dan indie pop gitu. Itu musik-musik yang mendefinisikan taste gue kayaknya itu sih. Walaupun ada sih beberapa lagi yang kayak misalnya soundtrack film, gue juga suka dengan soundtrack film kayak film-film zaman dulu atau apa, gue cari soundtracknya gitu. Tapi itu masih minoritas lah, mayoritasnya itu rock gitu. Kalau sejatinya gitu ya, kalau gue lihat ya gitu ya, dulu sih gue sebelum era online shopping atau e-commerce pun gue sebenarnya udah sering datang ke record store gitu, mungkin bukan beli vinyl tapi beli CD atau apa gitu, yang sebenarnya in a way ya masuk kategori digging juga lah gitu ya, cari-cari CD atau apa gitu. Nah itu menurut gue memiliki nyawanya sendiri gitu, aktivitas itu semacam kayak ritualnya lah orang-orang yang koleksi vinyl gitu, karena beda lah sensasinya ketika barangnya ada di depan lo dan lo mencari, tiba-tiba muncul satu yang lo cari selama ini lo cari-cari misalnya gitu. Terus kemudian ngobrol dengan shop ownernya gitu, misalnya shop ownernya, oh ini ada yang itu yang second pricing, ada yang first price kalau lo mau, yang apalah, hal-hal yang menjadi bahan obrolan yang membuat lo menjadi punya connection sama toko itu gitu ya. Dan kan setiap, kalau gue ngerasanya gitu ya, setiap toko record store tuh kayak punya karakternya gitu, rata-rata gitu. Dan itu menurut gue adalah pengalaman yang sangat bernilai sih, yang untuk lu datang gitu ya. Walaupun memang pengalaman itu hari ini banyak dihalangi sama pandemi, sama inilah gitu, suasana dan situasi sekarang gitu. Cuman menurut gue sih digging itu pasti lebih menyenangkan harusnya gitu ya. Kalau gue sebenarnya suka banget gitu melakukan aktivitas itu, karena aktivitas itu udah gue lakukan dari kecil, baik itu nyari t-shirt atau itu CD atau apa, dan sampai ke vinyl gitu. Itu aktivitas datang ke toko dan dikelilingi sama benda-benda yang lo suka, itu membuat lo menjadi kayak anak kecil di toko permen gitu. Dan itu nggak bisa digantikan dengan online sih menurut gua gitu ya. Tapi mayoritas saat ini karena pandemi memang gua ya jadinya beli online gitu. Jadi cari-cari lewat online apa yang ya beberapa orang mungkin bilang ya betapa efisiennya lu bisa memilih lagu-lagu atau vinyl-vinyl yang lu inginkan di kenyamanan kamar lo yang itu, di kamar lo sendiri gitu. Cuman ya itu ya, ada semuanya itu ada pro kontranya sih menurut gua, kayak si culture interaksi dengan shop owner, dengan menjadi bagian dari community sebuah record store yang ada karakternya itu menjadi agak hilang kalau lu hanya beli di online. Tapi gak ada yang salah juga sih, either way ketika industrinya berputar, vinyl terus dibeli, dicari, toko-toko terus mendatangkan dan mengimport vinyl atau memasukkan rilisan-rilisan untuk dijual, itu selalu menjadi hal yang baik gitu, walaupun caranya online atau tidak. Gitu sih kalau buat gua. Menurut gua sih tren orang kembali ke vinyl itu sesuatu yang sangat bagus sih menurut gue ya. Gue nggak punya komplain sama sekali tentang itu.
Terlebih gue juga musisi juga gitu ya, gue juga musisi juga, jadi apapun tren yang membuat orang kembali ke musik gitu ya, kembali mencintai musik, kembali mengkonsumsi musik, baik itu vinyl maupun bukan atau apa, itu adalah situasi yang win-win gitu buat segalanya, buat semua orang gitu yang terlibat di industri itu gitu. Baik itu dari record store-nya, itu kalau misalnya tren vinyl menjadi meningkat, menurut gue ya record store memiliki market yang tambah luas, otomatis record store-nya juga semakin hidup, semakin bisa mungkin membesar gitu ya tokonya, ataupun ada record store baru karena melihat pangsa pasarnya ada di situ. Ketika record store mulai membanyak, itu akan jadi kayak lingkaran yang positif gitu. Si pendengarnya juga mungkin akan semakin banyak juga. Sebagai konsumen juga, kalau record store-nya banyak berarti bisa dapat mungkin harga yang lebih kompetitif misalnya gitu. Terus ekosistemnya jadi kayak jadi kayak berkembang bersama gitu, baik itu penjualnya maupun pembelinya dan penikmatnya gitu. Dan sebagai band gitu jadi punya lebih pilihan lagi. Wah, biasanya lo cuman rilis, mungkin sekarang band-band cuman ingin rilis buat digital, buat Spotify doang. Kadang-kadang ngapain beli jual CD udah nggak laku misalnya kayak gitu. Sekarang dia punya alternatif baru, lo bisa rilis vinyl lo gitu, rilis vinyl bisa itu menjadi collector's item, atau katalog lama lo rilis lagi vinyl, lo buat box set, which is itu kayak bisnis baru yang buat sebuah unit musik gitu, sebuah band yang bisa dieksplor gitu. Dan mungkin kalau lu seriusin bisa jadi salah satu sumber penghasilan yang baik untuk bandnya gitu. Misalnya karena harga vinilnya juga nggak murah gitu ya, misalnya gitu. Dibuat seolah-olah itu menjadi merchandise gitu misalnya. Jadi nggak ada ruginya gitu ya, gue lihat ya. Nggak ada ruginya sih tren vinil ini. Dan kalaupun memang ini hanya tren belaka, misalnya katakanlah gitu ya, nggak masalah juga. Musik tuh udah melewati berbagai hal men, gitu. Maksudnya tren itu hal yang biasa di musik gitu ya. Dan mau seturun-turunnya atau senaik-naiknya, musik tuh tidak pernah mati kok. Dari puluhan tahun lalu, mungkin sejak 100 tahun terakhir gitu. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir atau untuk apa juga gitu, karena setiap orang pasti akan selalu membutuhkan musik gitu. Dan kalau lu mau menikmati musik dengan kenikmatan yang maksimal ya, selain nonton bandnya secara live, ya second best adalah vinyl buat gue sih gitu. Oke. Album pertama yang berarti lah gitu ya buat gue mungkin ini New York Fresh. Ini adalah kompilasi rilisan Roar Records tahun 82 ya gitu. Ini bukan pressingan lama sih, ini reissue gitu ya. Ini kenapa berarti? Sebenarnya bukan plat ininya gitu, tapi album ini tuh merupakan perkenalan pertama gua sama punk dan hardcore. Ini albumnya ketika gua SD kelas 6, mungkin SMP kelas 1 gitu. Temen gua punya kasetnya gitu dan ngasih lihat ke gua gitu, dan gue lihat apaan nih, ini perkenalan pertama gue juga dengan istilah fresh. Dulu kan fresh, ini kan gitu ya. Tapi pas gue dengerin, ini bukan metal gitu. Ternyata perkenalan pertama gue terhadap kata fresh nggak ada metalnya gitu, nggak ada metalnya. Dan ini isinya band punk dan hardcore yang berasal dari New York di awal 80-an gitu. Nah, pas gue dengerin pertama, gue suka main skateboard lah dulu gitu. Nah, ini kayak soundtrack yang tepat nih untuk skateboarding tuh ini kayaknya gitu. Dan gue diperkenalkan sama banyak band gitu. Adrenaline OD, Bad Brains ya pastinya. Ini semua legend-legend dari New York. Ada Vince, Heart Attack, Crowd gitu kan. Tapi yang menarik perhatian gue salah satunya adalah
bertahun-tahun kemudian gue suka sama satu band yang ternyata dulunya ada di kompilasi ini, yaitu Beastie Boys. Beastie Boys ada di sini gitu. Di era awal mereka yang masih punk rock banget gitu. Dan termasuk salah satu lagu yang gue suka gitu, judulnya Beastie Boys Riot Fight. Ini Riot Fight ini masih dengan drummer lama mereka, seorang cewek gitu namanya Kate Schellenbach, yang notabene lagu itu tuh termasuk salah satu lagu pertama yang menampilkan blast beats drum gitu. Jadi untuk punk rock tahun early 80s ada ketukan drum yang blast beats tuh, itu dibahas orang-orang gitu dulu tuh. Wah, ini kayaknya salah satu yang pertama nih yang melakukannya gitu. Dilakukan oleh Kate Schellenbach gitu, dan itu anjir, itu menarik banget. Dan akhirnya gue juga mulai terekspos lebih banyak sama band-band yang ada di sini kayak Bad Brains gitu. Bad Brains gue akhirnya mulai tahu kalau wah, Bad Brains tuh punya rilisan yang di Roar Tapes-nya juga, yang band indie, yang apa segala macam, yang akhirnya jadi roots-nya musik-musik yang gue suka seterusnya sampai saat ini gitu. Banyak banget yang mulai dari sini gitu. Ini sih New York Trash. Nah, ini juga salah satu yang records penting, album penting buat gue, The Accused. The Accused nih adalah sebuah band crossover, hardcore punk slash thrash metal juga, ada ada punknya banget lah gitu ya. Dan tapi mereka sendiri kayak yang bikin gue menarik band ini adalah mereka tuh mengconsider atau mendefine musik mereka sebagai splatter rock, splattercore gitu bilangnya, yang merupakan homage untuk genre film horor yang splatter gitu. Nah, ini gue awalnya tuh ini adalah salah satu album waktu gue SMP kelas 2, kelas 1 ya. Gue pernah tinggal di Malaysia dulu, masih kecil. Terus gue ke toko kaset, ini adalah album yang gue rela gambling beli tanpa tahu musiknya seperti apa, karena gue suka covernya gitu. Jadi gue ngeliat covernya, anjing, ini apapun musiknya gue akan beli gitu. Gue pas masih kecil gitu, wah gila, seorang zombie cewek yang ternyata akhirnya gue tahu inilah yang namanya Martha. Jadi Accused tuh selalu semua album-album rilisan mereka tuh selalu berkisar di seorang maskot karakter bernama Martha Splatterhead gitu. Nah, ini album keduanya kalau nggak salah, The Return of Martha. Ini Martanya gitu. Dan wajing, Accused. Dan akhirnya gue beli. Pas gue denger musiknya tuh tight, cepat, hardcore punk gitu yang kasar, tapi gue bisa dengerin anjir, ini orang jago-jago banget main musiknya gitu. Maksudnya sangat musicianship-nya tinggi gitu, Dan yang serunya adalah vokalisnya tuh Blaine namanya, panggilannya Blaine. Dia tuh tipe-tipe vokalis yang langsung kebagi dua gitu, pendengarnya tuh langsung kebagi dua. Either you love The Accused atau you hate them gitu. Kayak suaranya tuh snarly gitu, yang kayak snarling, sleazy gitu, yang gue yakin gak semua orang suka gitu. Teman-teman gue sendiri ada yang gak suka gitu, aduh vokalnya gak enak gitu. Tapi gue malah drawn into gaya seperti itu gitu. Dan dan akhirnya gue suka banget sama The Accused dan rilisan-rilisan lainnya juga gitu. Tapi ini album Accused pertama gue gitu. Dan ketika mereka ini dari Seattle Washington gitu, dan ketika akhirnya Seattle meledak gitu ya dengan movementnya gitu, grunge movement lah apalah gitu, which is gitaris Accused juga bagian dari eksponen si movement itu gitu. Dengan dia habis The Accused, dia bikin band namanya Grand Truck. Itu Seattle Sound juga lah masuknya gitu. Tapi buat gue Seattle Sound pertama gue bukan Nirvana, bukan Pearl Jam, tapi ini gitu.
Next Atomic Dustbin ini rilisan tahun 91. Judul albumnya Godfather, yaitu mereka ini band alternatif rock dari Inggris yang sebenarnya gue pertama kali taunya band ini itu justru dari RCTI. Iya, dari RCTI. Dulu tuh tahun 90-an awal gue inget ada salah satu lagu mereka yang tiba-tiba entah gimana muncul video klipnya di TV. Judulnya Kill Your Television gitu. Dan itu pertama kali gue dengar, anjing ini band apa gitu. Video klipnya menampilkan anak-anak muda yang rambutnya gondrong, dreadlock, terus energiknya through the roof gitu ya, pokoknya jumpalitan gitu. Lagunya juga penuh semangat gitu dan unik soundnya gitu. Akhirnya gue tahu nama band itu adalah Next Atomic Dustbin dan gue beli kasetnya gitu. Dan gue nggak menyadari bahwa ternyata sangat influential juga ternyata setelah bertahun-tahun gue menyukai mereka. Tapi anehnya adalah mereka nih kayak underrated gitulah gitu. Gue mungkin sampai saat ini gitu ya, gue sering banyak ngomongin musik sama berbagai orang selama belasan tahun terakhir gitu ya. Mungkin hanya 4 orang yang suka sama Next Atomic Dustbin. Salah satunya adalah Adam Kubik, terus Otong Coil, sama ada Adi Cumi Fable mungkin gitu. Dulu itu beberapa orang yang, lu suka Next Atomic Dustbin? Brother gitu, ada gitunya gitu, karena tuh rata-rata orang iya Next Atomic, rata-rata pada begitu gitu. Dan menurut gue sih ini uniknya mereka tuh adalah ini adalah band pertama yang gue lihat yang di dalam bandnya itu personilnya bassnya ada 2. Jadi ada 2 di dalam bandnya gitu. Satu adalah sebagai rhythm sectionnya gitu, yang ngambil low endnya gitu. Satu lagi tuh lead gitu, bener-bener yang ngambil kayak lead gitar tapi pakai bass gitu, ding 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 ding. Dan itu bikin soundnya jadi unik gitu. Dan pas gue lihat, gue ngeliat tweetnya Mark Hoppus Blink-182, dia bilang kalau salah satu lagu paling favorit yang dia punya adalah Next Atomic Dustbin, Happy. Tuh kan I knew it gitu, karena ada Blink-182 tuh banyak juga part-part kayak semacam lead bass gitu yang kayak bassnya melodius gitu, main-main gitu si Mark Hoppus. Gue tuh pas dengerin itu kayak agak kayak Next Atomic Dustbin, tapi ya masa sih ya, mungkin beda inilah gitu. Ternyata dia nge-tweet kayak gitu. Wah, tuh gue seneng banget tuh. Akhirnya Mark Hoppus aja suka gitu. Brother man, ini karena suka Next Atomic Dustbin gitu. Dan tapi sayangnya emang mereka nggak berumur terlalu panjang sih. Awal 2000-an tuh mereka udah kayak hiatus gitu, terus nggak pernah aktif lagi. Yang gue denger sekarang akhir-akhir ini mereka reuni lagi untuk tour gitu. Sampai ini mereka jadi band favorit Paul Raven, Killing Joke, basisnya kalau nggak salah pernah nge-produce mereka juga gitu. Jadi inilah sangat underrated dan harusnya lebih besar sih band ini. Apakah lu brother gua? Keren deh. Nah ini Lashes Jackson, Fever In Fever Out. Ini salah satu rilisan yang gue selalu dengerin juga di tahun 90-an dulu, tuh SMA. Mereka ini band New York. Nah ini ada hubungannya dengan New York Fresh tadi gitu. Karena ini adalah Keith Schellenbeck, drummer Beastie Boys yang pertama gitu. Dan dia main drum di sini bersama Lashes Jackson. Musik mereka sendiri menurut gue unik banget gitu. Ini kayak gue religiously gitu dengerinnya waktu SMA, karena nggak tahu ya, masuk aja di gue. Ada indie rocknya gitu, tapi ada touch hip hopnya yang buat mereka jadi unik banget gitu. Dan mereka dirilisin sama Grand Royal Records tuh record labelnya milik anak-anak Beastie Boys juga gitu. Dan merilis banyak band yang gue suka dari label itu gitu. Termasuk salah satunya ada At the Drive-In tuh rilisan Grand Royal Records juga gitu. Dan tapi memang itu juga kayaknya record labelnya bangkrut apa gimana, tutup.
Gitu. Jadi ini salah satu rilisan terbaik Grand Ole Records. Sempat masuk MTV juga video klipnya. Salah satu lagunya nih Naked Eye judulnya, itu ada video klipnya dulu, lumayan nggak sering-sering amat sih, tapi sempat dimunculin di MTV. Dan di gempuran banyak band-band indie pop di awal 90-an gitu ya, atau pertengahan 90-an, banyak yang vokalis cewek juga, twee pop lah, apalah yang lagi happening di era itu. Gua drawn into-nya ke si Lascious Jackson gitu waktu itu. Ya, itu aja sih. Ngomong-ngomong 90s, ini dia nih. Smashing Pumpkins, Siamese Dream ini seperti yang lo lihat, covernya bukan cover originalnya, ini reissue baru-baru inilah gitu ya. Tapi gua beli juga karena mungkin menurut gua dari seluruh album yang ada gitu ya, ini masuk dalam salah satu, mungkin top 5, mungkin top 3 best album ever made buat gua. Iya gitu ya, mungkin top 3 gitu. Selain memang secara musikalitas gitu ya, gue sempat menghabiskan sekitar 4 tahun kali ya, 4 tahun bermain band membawakan lagu-lagu Smashing Pumpkins di tahun 90-an dulu, waktu gue SMA, lulus SMA lah gitu. Ini adalah album yang sempurna buat gue waktu itu ya, dari segala sisi. Dari sisi aransemen lagu, dari sisi sound yang menurut gua belum pernah ada band yang kayak gitu. Dia ingin membuat suara gitarnya tidak terdengar seperti gitar, pengen membuat vokalisnya tidak tahu ini sebenarnya perempuan atau laki-laki, pengen buat bunyi drumnya, kok bunyi drumnya kayak gitu, seperti nggak kayak drum bunyinya. Dan semua attitude mereka dalam menciptakan itu dan menjadikan album ini tuh kayak kena ke gua gitu. Dan mungkin di salah satu lagunya di sini ada yang judulnya Soma, itu adalah mungkin salah satu best lead guitar ever written in a album tuh kayaknya di lagu itu buat gue. Kayaknya ya gitu ya. Itu datang dari ya mastermind-nya kan Billy Corgan lah gitu ya, which is gue pernah ketemu orangnya. Gue pernah wawancara dia bersama temen gue waktu itu di Malaysia. Gue pernah nonton konser Smashing Pumpkins 2 kali. Orangnya nggak asik. Iya, tapi kita semua tahu itulah ya gitu. Kita semua tahu itu. Tapi siapa yang butuh dia asik atau enggak? Yang penting kan karyanya gitu kan. Dan ini kayaknya jenis album yang kenapa begitu gue mulai koleksi vinyl, ini salah satu album pertama yang gue beli gitu. Karena gue pengen tahu rasanya mendengarkan album ini yang udah remaster, on wax gitu, on vinyl. Dan ketika gue dengerin, anjir emang soundnya bagus banget gitu di vinyl gitu. Dan kayaknya ke masa depan pun kalau ada rilisan lagi berikutnya album ini dengan embel-embel remastered atau sekarang jadi lebih apa sedikit tuh sekecil-kecilnya itu, akan gue beli gitu album ini. Kalau untuk band-band yang akhir-akhir ini gitu ya, yang rilisan yang termasuk baru banget lah, yang lagi sering banget gue dengerin ini nih, Author and Punisher, judul albumnya Crueler gitu ya. Ini baru dirilis tahun 2022. Author and Punisher itu sebenarnya one man band, jadi satu orang doang, namanya Tristan Sean. Album rilisan Relapse Records. Mereka ini industrial gitu. Gue emang dari dulu suka industrial, dari zaman gue SMP SMA udah suka dengan industrial, Nine Inch Nails, Ministry mulainya, kemudian Skinny Puppy, Front 242 gitu. Cuman emang industrial zaman itu kan memang lebih dancey gitu, cyberpunk lah apalah istilahnya. Jadi emang lebih electronic based dan dancey, yang mungkin ada unsur metalnya adalah Ministry gitu ya, yang band besarnya gitu waktu itu. Nah, si Author and Punisher ini agak ngingetin gue sama era itu gitu, khususnya Ministry lah gitu ya mungkin ya. Cuman dia ini emang ada, karena dia sekarang mungkin terpengaruh sama banyak musik juga, jadinya ada unsur doom-nya juga. Jadi dia tuh nggak cepet, nggak dancey gitu, bukan untuk joget gitu industrialnya. Tapi
dia lebih heavy, agak pace-nya agak pelan dan down tune gitu, jadi dumi lah gitu. Dia si Tristan Sean ini nih, dia tuh insinyur mesin, jadi itu day jobnya dia kayaknya dulu gitu. Terus di Outer and Punisher dibawa gitu expertise-nya di teknik mesin dengan mengcustomize alat-alat musik yang dimainkan sama dia gitu. Jadi dia bikin tuh begitu dia live itu alat musiknya terlihat aneh gitu bentuknya, kayak something out of Mad Max movies gitu kayak gitu. Dan ada yang tuas-tuas lah bentuknya, yang kalau dimainkan mengeluarkan bunyi bunyi kick drumnya tuh didapatkan dari ada kayak mesin gitu, mechanical gitu. Wah, yang pokoknya menjadi visual yang unik gitu, yang baru gitu buat gua gitu. Dan dia hanya sendirian gitu di panggung gitu. Nah, ini album terbarunya dia nih, menurut gua menurut gue tuh ada di sebuah band tuh kayak misalnya kalau lo dulunya dari band underground terus tiba-tiba mulai mendapatkan recognition, terus ya dia siap menjadi besar. Ada tuh biasanya band-band memiliki di karirnya tuh memiliki album-album yang menunjukkan itu gitu, siap jadi mainstream, siap jadi besar. Mungkin ini albumnya gitu, jadi kalau kayak tadi misalnya Smashing Pumpkins, mungkin album Semi Dreams melakukan itu gitu. Nah, buat Outer and Punisher, buat gue adalah ini albumnya gitu, untuk langkah berikutnya yang menjadi ini, karena dia mulai bermain-main dengan nada-nada nyanyi vokal yang harmonis, lagunya juga mulai strukturnya nggak cuma nampilin vibe yang gelap dan serem, tapi ada enak, nyaman, kemudian emosional gitu. Jadi ada rasa-rasa baru yang dieksplor sama dia gitu di sini. Plus dia nge-cover lagunya Portishead yang Glory Box, dibawain juga di sini. Dan itu menjadi unik juga gitu. Ketika lo ngedengar Tristan Sean yang serem dan sangar gitu nyanyi I'm a woman, itu anjing keren banget gitu menurut gua gitu. Dan unik lah gitu. Dan gua rekomen banget sih kalau lo mau ngecek something new yang akhir-akhir ini, yang metal, mungkin ini bisa jadi salah satu yang lu coba gitu. Dan artworknya juga keren. Terakhir mungkin ini Duo Kribo. Ini adalah original soundtrack. Jadi kenapa gue pilih ini sebenarnya? Karena menurut gue kayaknya Duo Kribo nih somehow secara tidak disengaja ataupun gimana ya, tapi kayak Duo Kribo ini kayak punya selalu bersinggungan sama hidup gue gitu. Kayak sama hidup gue gitu dari dulu gitu. Pertama adalah gue udah tahu ini salah satu lagu lagu Duo Kribonya itu adalah lagu yang gue sering nyanyiin waktu gue kecil. Gue dikasih tahu sama kakak gue gitu, karena catchy gitu nadanya gitu. Dan Kribo duo itu kayaknya gue selalu bayangin gue kecil tuh menyanyikan lagu itu kayak asik banget lagu gitu. Dan itu kan dari film, gue nggak tahu waktu itu bahwa itu dari film ya gitu. Nah terus fast forward bertahun-tahun kemudian, pas gue udah gede, udah main band gitu, gue ngerasa kayaknya orang sering bilang kalau the ultimate rock band di Indonesia tuh yang adalah God Bless gitu kan. God Bless tuh paling senior, paling apa untuk rock dan mungkin hard rock gitu ya. Tapi somehow gue lebih suka Duo Kribo ya daripada God Bless gitu. Walaupun orang-orangnya mirip-mirip sebenarnya kan, Yan Antono juga, Mas Yan Antono yang bikin lagu, ada Ahmad Albar juga, tapi kayak Duo Kribo kayak lebih badass gitu buat gue, secara lirik, secara image. Dan akhirnya ketika gue main band di Seringai, beberapa kali tuh gue mainin lagu Neraka Jahanamnya Duo Kribo untuk live gitu, gue di cover sama Seringai. Terus habis itu
ketika kita bikin album Taring di tahun 2012, si Seringai juga mengcover lagu Duo Kribo yang diskotik gitu. Liriknya anjing banget sih. Gue nggak harus kasih tahu, lo search aja, lo baca liriknya gitu ya. Untuk tahun segitu ya, untuk tahun 70-an gitu. Nah, satu lagi yang paling ini adalah ini kan dari film ya, ini original soundtrack film. Sutradaranya Edward Pastasirait itu adalah ayahnya basis Seringai yang pertama. Gitu. Jadi kayak ada terus di kehidupan kita gitu loh, si Duo Kribo ini gitu. Dulu namanya Toan ya. Toan itu basis pertama Seringai waktu Seringai terbentuk. Dia sekarang basisnya band grindcore gitu, Bangsat namanya. Iya, itu ayahnya dia, Edward Pastasirait, adalah sutradara legend di Indonesia, yang salah satu filmnya adalah ini, Duo Kribo gitu. Jadi lucu gitu, kayak di kehidupan kita semuanya kayak semacam selalu berhubungan dengan ini gitu. Dan akhirnya ketika ini ada, gue lihat waktu itu, wah langsung beli ya. Ini kayaknya sesuatu yang bisa gue ceritain ke anak cucu gue nanti. Tahu nggak apa hubungannya ini sama saya? Nah, itu bisa gue ceritain nanti. Lagu favorit gue di sini adalah dua lagu favorit gue, Uang sama Mencarter Roket. Yang kalau misalnya lo ini Mencarter Roket itu kan, pencarter roket itu kan berhubungan dengan kelompok penerbang roket ya. Yang which is pas gue ngobrol sama anak KPR juga, mereka bilang kalau mereka emang banyak terinspire Duo Kribo. Indo rock tuh ini gitu yang mereka yang menginspirasi mereka gitu. Jadi makanya gue bisa deket, gue suka sama KPR juga apa segala macam ya, ada hubungan sama ini juga gitu. Dan kata-katanya itu loh, mencarter roket men. Kata mencarter itu keren banget. Dan apa itu mencarter angkot, taksi, roket gue charter gitu. Itu attitude-nya anjing gitu. dan apa ya, itu membuat album inilah menjadi bagian penting lah dari gue. Duo Kribo. Ya itulah tadi album-album yang penting buat kehidupan gue. Gue kalau nggak salah ingat ada beberapa album itu juga sebenarnya belinya di Millers Records juga. Kalau nggak salah The Accused gue beli di Millers. Alexis Jackson juga kalau nggak salah ya gitu. Jadi terima kasih Millers Records udah mengundang gue. Buat teman-teman yang baru berpikir untuk mengkoleksi vinyl, do it. Ayolah kita ketemuan. Mudah-mudahan bisa ketemu di salah satu acara-acara kumpul-kumpul atau mungkin ketemu di record store ya, kita nggak tahu ya gitu. Tapi ya kita lihat aja, mudah-mudahan. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa.